teman-teman, kembali lagi. Yuk bisa guys. Kali ini kita mau belajar mengenai kekonvergenan barisan peubah acak. Buat yang baru pertama kali menonton video saya di channel ini, saya adalah seorang mahasiswa matematika semester 4. Jadi mohon maaf jika nanti ada salah kata ya. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Kita akan belajar konvergen dalam peluang. Definisi konvergen dalam peluang. Misalkan X, X1, X2 adalah barisan peubah acak yang terdefinisi pada suatu ruang peluang. Ada ruang peluang ya, ada medan, ada peluang. Kita katakan bahwa barisan Xn itu konvergen dalam peluang ke suatu peubah acak X. Itu ditulis seperti ini, Xn konvergen, tanda panah di atasnya ada P, artinya peluang. Jika untuk setiap epsilon lebih besar yang positif, berlaku ini, limit M menuju hingga dimana peluang dari Xn dan X ini selisihnya 0 gitu ya. Jadi kemungkinan dari Xn itu berjarak epsilon ya, itu 0. Kemudian jika Xn ini P0, maka kita tulis Xn ini little OH, O ya, little O ini ada P1 untuk N menuju hingga. Jika AN Xn ini mendekati 0 atau konvergen ke 0, maka ditulis seperti ini. Syarat cukup agar kemudian kita ke definisi ini dulu ya. Definisi terbatas dalam peluang. Misalkan ini adalah barisan peubah acak. Kita katakan barisan Xn terbatas dalam peluang jika untuk setiap epsilon ada konstanta K sehingga berlaku seperti ini. Jadi peluang dari X lebih besar dari K itu adalah batasnya adalah lebih kecil sama dengan epsilon. Untuk semua N yang lebih besar dari N0, karena N0 ini adalah N0 epsilon. Barisan Xn yang terbatas dalam peluang ditulis seperti ini. Untuk N mendekati hingga. Jika AN Xn terbatas dalam peluang, maka ditulis seperti ini ya. Ada big O, P, 1 per AN. Mirip seperti ini, hanya huruf O-nya huruf besar. Jadi terbatas dalam peluang adalah peluang dari Xn lebih besar dari K itu lebih kecil sama dengan dari epsilon. Jadi seperti ini ya. Untuk semua N yang lebih besar dari N0. Karena N0 ini sama dengan N0 dari epsilon. Ya. Jadi epsilon ini bergantung pada N0-nya, N ini. Syarat cukup agar suatu barisan peubah acak Xn konvergen dalam peluang ya, suatu konstanta mu. Jadi Xn konvergen ke dalam peluang ke mu diberikan oleh teorema berikut. Jika ini sama ini,
untuk ini dan ini, maka xn konvergen dalam peluang ke mu. Jadi kita harus lihat nilai harapannya mendekati 0 dan variansinya mendekati 0, maka xn konvergen dalam peluang ke mu. Kemudian teorema berikutnya, jika xn konvergen dalam peluang ke suatu konstanta alfa dan yn juga ke beta, maka tinggal ditambah, sini dikurang tinggal dikurang, kali-kali bagi-bagi. Oke, untuk n mendekati tak hingga. Misalkan n tidak sama dengan 0 untuk semua n serta beta tidak sama dengan 0, karena ini adalah penyebutnya, tidak boleh 0 dalam pecahan. Kemudian kita akan melihat hukum lemah bilangan besar. Seperti ini. Kekonvergenan dalam peluang dari rataan sampel acak disarikan pada hasil berikut, yaitu teorema hukum lemah bilangan besar. Jika x1, x2 sampai tak hingga adalah barisan puba acak IID dan EXI adalah mu ya. Jadi IID tahu ya, independent and identically distributed. Kemudian variansi ini adalah sigma kuadrat dan xn adalah rataannya, maka xn ini konvergen ke mu. Seperti tadi ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, perhatikan bahwa nilai harapan dari x ini adalah ini dan variansi ini adalah ini. K untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, kita akan lihat n yang mendekati tak hingga, ini adalah definisi dari x bar n konvergen ke p mu itu harus sama dengan 0. Itu adalah konvergen dalam peluang ke mu. Kemudian kita lihat ini adalah ini, dan menurut teorema Chebyshev ya, atau ketaksamaan Chebyshev, ini kita dapat adalah varians dari ini dikali ini errornya, dan dikali varians adalah ini ya variansnya. Kemudian akan menuju 0 jika n menuju tak hingga. Kemudian kita akan belajar konvergen dalam sebaran. Definisi konvergen dalam sebaran, misalkan x1, x2 adalah barisan puba acak dengan fungsi sebaran ini, dan x adalah puba acak dengan fungsi sebaran f. Jadi xn konvergen dalam sebaran ke x ditulis xn dx ya. D artinya adalah distribution ya, jika berlaku ini syaratnya. Jika n yang menuju tak hingga, maka akan menuju sebuah fungsi sebaran f untuk setiap titik di mana f adalah kontinu. Jika suatu barisan puba acak konvergen dalam sebaran, maka barisan tersebut terbatas dalam peluang. Ya, terbatas dalam peluang konvergen dalam sebaran. Ya, kalau konvergen dalam sebaran maka terbatas dalam peluang. Kita akan lihat xn ini konvergen dalam sebaran ke x, maka xn adalah OP1 yang ada, artinya adalah ini konvergen terbatas dalam peluang, yang artinya P dari nilai mutlak xn itu lebih besar
dari K, peluang Xn lebih besar dari K itu lebih kecil sama dengan epsilon, sehingga dilambangkan seperti ini. Ya, jika barisannya konvergen dalam sebaran ke pembacak X, maka nilai harapan fungsi barisan pembacak Xn juga konvergen ke nilai harapan fungsi pembacak X. Ya, jadi jika Xn ini konvergen dalam sebaran, maka nilai harapan dari fungsi G ini konvergen ke nilai harapan dari fungsi G. Kemudian jika ini ya, nilai harapan G ini, fungsi G juga konvergen ke G asalkan fungsi G adalah Lipschitz dan terbatas. Jadi sama ya kurang lebih. Jadi konvergen dalam sebaran, maka dia nilai harapan fungsi barisan pembacak juga konvergen ke nilai harapan fungsi pembacak X. Teorema lagi, jika Xn itu konvergen dalam sebaran distribusi ke X dan Yn ini konvergen dalam peluang ke C, maka Xn ditambah Yn sama dengan konvergen dalam sebaran ke X plus C. Ya, jika ini Xn dan ini juga konvergen sama syaratnya, maka ini adalah ini konvergen dalam sebaran. Dan jika masih sama syaratnya, maka ini konvergen dalam sebaran. Jadi tinggal ditambah tinggal dikali, bagi tinggal dibagi. Kemudian kita akan belajar teorema limit pusat. Jumlah sampel acak berukuran N yang dibakukan konvergen dalam sebaran ke normal baku. Ya, ke normal baku. Jika M menuju tak hingga, yang disarikan pada teorema berikut. Jadi jumlah sampel acak N ini konvergen dalam sebaran ya. Ya, jika ini adalah barisan pembacak dan X ini adalah ini dan ini, maka sebaran dari Zn ini kalau N yang menuju tak hingga, nah sebaran kan ini adalah F ya, F dari X, maka nilainya adalah ini kalau N nya semakin besar ya, menuju tak hingga. Jika Xn ini adalah ini, X bar N adalah ini, maka teorema limit pusat di atas adalah setara dengan pernyataan bahwa sebaran dari Zn yang adalah ini ya, konvergen ke normal baku. Sama aja ya, hanya kita mengubahnya ya. Kita anggap ini adalah ini adalah X bar N. Jadi akan dihasilkan
seperti ini Zn nya, kemudian sama saja hasilnya. Ini minus ya, ada minus. Ada minus. Ya, untuk membuktikan teori limit pusat diperlukan teorema kekontinuan Levy. Ya, misalkan Fn adalah barisan fungsi sebaran yang berpadanan dengan pembangkit momen Mn, misalkan pula F adalah fungsi sebaran dan M adalah fungsi pembangkit momen, maka jika Mn ini konvergen ke M untuk semua T pada suatu interval yang memuat 0, maka Fn juga konvergen ke Fx ya, pada semua titik X di mana F kontinu. Ya, buktinya dapat dilihat di buku-buku teori peluang lanjut. Bukti teorema limit pusat ya, dengan menggunakan teorema kekontinuan Levy untuk membuktikan teorema limit pusat cukup ditunjukkan bahwa ini adalah konvergen ke sini, sehingga tadi F dari Zn dari T juga konvergen ke Ft. Yaitu fungsi pembangkit momen Zn ini ya, fungsi pembangkit momen Zn konvergen ke fungsi pembangkit momen sebaran normal baku. Nah, kita lihat, kita mau membuktikan bahwa ini konvergen ya ke normal baku. Ya, jika Y adalah ini, maka ininya adalah 0 dan variansnya sigma kuadrat. Ya, kemudian ini mu n nya hilang ya, mu n nya Zn nya jadi seperti ini, dan My1 fungsi pembangkit momen, maka jika ini 01 dan aksen 0 ini dan ini adalah ini. Jadi ingat, jika ini 0, maka dapat diinterpretasikan ini juga sebagai momen ya, momen ke K. Ini momen ke-1 ya. Ini adalah momen kedua. Selanjutnya diperoleh ini MZN dari T, T besar di mana T-nya acak, itu adalah ini. Nah, harapan dari eksponen ini. Kemudian kita lihat eksponen ini sama saja. Kita pangkatkan N. Karena kita lihat di sini MYI kan adalah ini dan ZN adalah ini ya, kita substitusi ini ke sini. Jadi eksponen tinggal ditambah-tambah dengan ini karena dikali T di sini ya, jadi ada T-nya juga. Kemudian nilai harapannya ini sama dengan seperti ini karena ini adalah sama gitu ya. Jadi ini eksponen
Kalau ditambah artinya dikali eksponen kali eksponen ini. Eksponen ini kali eksponen ini. Jadi perkalian berulang sama dengan pangkat N. Kemudian ini sama dengan nilai harapan ini kan sama dengan ini ya. Sesuai definisi dari moment generating function ya yang ini. Kemudian dengan menggunakan deret Taylor di sekitar 0 kita peroleh ini, kita lihat seperti ini. Mana ini adalah ekspansi deret Taylor di sekitar 0 yang sama dengan seperti ini. Untuk N dekati hingga akhirnya kita peroleh bahwa ini adalah ini dan ini adalah ini, yaitu fungsi pembangkit momen dari normal baku. Terbukti ya, karena ini sama dengan fungsi pembangkit momen normal baku. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.